Tahun 1975 saya dicari oleh satu organisasi nama LPI, Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia. Nah, ditempatkan di Loksado. Kami merasa sedikit terkejut. Informasinya itu kami bekerja di perkebunan. Tapi kenyataannya kami harus yang menciptakan kebun. Jadi jalan itu untuk orang yang kuat itu 8 jam. Jalan kaki 8 jam. Dari Paket Batu, Kandangan, Loksado. Loksado. Langsung ditempatkan di Loksado. Jadi salah satunya Loksado maju itu ya karena kami. Jadi selain penyuluhan pertanian, kami juga jadi guru PBH, pemberantasan buta. Ya, saya ketemu ibu tahun 79. Ya, kisah lucu sebenarnya. Saya tidak kenal ada apa, tapi saya mau dari Loksado ke kampung kecil namanya Tatayan. Nah, dia juga dari Loksado, tapi arahnya mau ke Ranai. Saya belum kenal. Kamawakan. Ke Mawakan. Nah, tiba-tiba mukul saya. Saya terkejut. Nah, saya berteman, siapa itu? Chelsea siapa? Itu nona dari Dari Kamawakan. Nah, itu baru kenal, tapi bukan kenalan saya namanya lewat orang, jadi bukan kenalan sama dia langsung, tidak. Nah, lahan ini sudah saya beli sejak tahun sebelum menikah, Pak. Saya sudah beli tanah. Belum kenal. Sebenarnya saya bikin sawah, Pak. Sawah kecil-kecil yang bikin sawah. Terus juga kami bawa 9 orang dari Florida. Karena dia baru saja kena bencana gempa. Ya, Momere Ende. Kami membawa 9 orang dengan modal uang pesangon saya. Terus penghasilan orang 9 tadi aku suruhnya. Untuk makan minum lah. Untuk makan minum. Karet sudah ada ya. Karet sudah ada. Jadi sawah-sawah mereka sudah menoreh, ya kita bikin sawah, kita sawah. Ya, memang sudah terpikirkan itu. Februari 97, saya membawa bibit dari Jogja. Karena salak di Jogja itu sudah bisa merubah nasib. Yang dulunya cuma sepeda tinjak, mereka sekarang punya sepeda motor 2-3. Yang dulunya paling tinggi tamat SMA, bisa kuliah. Jadi saya membawa 5 uji coba. Nah, dia beranak, kami cangkok. Sekarang rumpunnya 1.700 rumpun. Kali 3 pohon. Satu rumpun 3 pohon. Untuk pemula susah, Pak. Karena saya ini di Jawa itu sebelum ini memang kami sekolah dari salak juga, Pak. Tapi istilah cangkok menyangkok orang tua belum tahu. Jadi kami baru dapat juga di sana cangkok menyangkok. Jadi kami bawa bibit sekali bawa ilmunya, Pak. Jadi saya yakin. Ini sebenarnya rahasia sukses, Bang. Ini memang tidak dikisahkan semua orang, Pak. Tapi karena ini penting sekali, jadi ini bisa kisahkan. Jadi kalkulasinya begini. Satu pohon itu dalam 1 tahun 8 tandan. Nah, 1 tandan itu anggaplah 1 kilo. Berarti 8.000. Nah, 1 rumpun itu 3 pohon. Jadi 8 tandan kali 3, 24 tandan. Kali 10.000, 240.000. Itu 1 rumpun. Sedangkan ini 1.700 rumpun. Kira-kira kalkulator tidak mayu. Belum awalnya, Pak. Ini memang butuhkan perjuangan. Awalnya, ini saya bawa ke sepeda, saya bawa ke keluar masuk perkantoran, keluar masuk pertokoan, menawarkan ini salak madu. Sambil membawa contohnya. Jadi dikasihkan contohnya. Ada yang menolak.
di belakang rumahku ganal-ganal Pak, salah. Dikasih gratis saja tidak mau Pak. Itu susahnya. Awal-awalnya. Tapi 3 kali saya menjajakan ke kota, langsung sepeda motor banyak ke sini, mobil taksi singgah. Akhirnya sejak itu saya tidak pergi kemana-mana, tunggu rumah. Ini 150 kilo, jam 11 keluar, jam 3 habis. Karena saya sudah sedikit tahu sedikit tentang koperasi kredit union ini, saya dulu pernah ke Semarang. Saya ikut 3 hari atau seminar atau apa gitu. Itu kredit union. Ya. Terus kami di NTT, kami juga tidak meninggalkan ini. Kami sudah masuk anggota. Iya, di Kupang. Ini mama ini anggota ini. Nah, jadi terus ke sini, saya ini mencari ini di mana ada, katanya Loksado ada koperasi ini mana? Ya karena ini di awali kami sudah tahu tentang kredit union, bahwa itu amat sangat penting. Dan kenapa saya mencari kredit union itu? Karena begini Pak, saya punya anak sekolah. Anak sekolah tahunya duit itu ada. Sedangkan saya petani bermusim. Jadi sedangkan anak sekolah itu udah tahu musim Pak. Setiap keperluan minta duit, dan itu harus ada. Jadi amat sangat terbantu. Kami punya koperasi, waktu di NTT kami bisa beli rumah, bikin rumah, beli tanah, bikin rumah, itu dari koperasi. Kami bisa pulang ke Jawa mendadak, itu dari koperasi. Jadi sangat menolong sekali di waktu kesulitan. Yang penting kita menanamkan kepercayaan. Disiplin bayar wajib, yang menabung. Ya, itu syarat-syaratnya itu. Sedia payung sebelum mendung. Jadi itu yang penting sekali, mungkin banyak istilah ini banyak belum tahu. Sedia payung sebelum mendung. Kalau sedia payung sebelum hujan itu nanti akan terlambat. Jadi jauh-jauh hari sudah dipikirkan. Terus yang cukup menggembirakan, menyenangkan tuh masalah koperasi itu asuransi. Ya, siapa mengharapkan sakit, tapi sakit ternyata datang. Nah, itu sangat membantu, meskipun kami sudah tua ini aja baru sakit. Tapi sekali lagi, sedia payung sebelum mendung tadi, Pak. Kalau menurut kami kunci sukses usaha itu satu, rajin, jujur, sabar, itu kuncinya sukses tuh. Dan jangan sakit juga. Jangan sakit kalau. Jadi CU memang jauh lebih, karena keuntungannya sebagian kan dikembalikan kepada kita. Sedangkan kalau di bank, itu tidak akan satu pun sedikit pun tidak akan. Itu jadi kemudahannya di situ. Dan yang lebih hebat lagi, yang penting dipercaya, menanam kepercayaan itu yang dicari, Pak. Jadi sudah itu setiap boleh katakan kalau aku perlu uang mendadak dapat aja, karena memang sudah sejarahnya sudah baik, jadi orang percaya nggih. Justru yang belum masuk itu sangat disesalkan Pak. Ini amat sangat